Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, di sini aku share videonya lagi ya. Ini tuh kegiatan ibu rumah tangga yang gak ada habis-habisnya. Oke teman-teman, di sini saya kepingin bersih-bersih di area belakang rumah ya teman-teman. Dikarenakan barala banget gitu ya, saya nyapu-nyapu di sini, bersih-bersih di sini nggak setiap hari ya teman-teman, kalau ada lenggang waktunya aja. Ini aku bersih nyapu-nyapu sampah-sampahnya aja ya, dikarenakan rumput-rumputnya nggak saya bersih-bersihin dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah pada numbuhnya banyak, kalau saya nggak sempat bersihin sendiri, kadang-kadang saya manggil tukang ngoret gitu ya teman-teman, tukang bersihin rumput gitu. Itu tuh apa ya namanya, saya tuh kadang-kadang bingung gitu ya, naro jeligen-jeligen oli ya, itu teh oli bekas ya teman-teman, itu teh pada adaan gitu oli bekasnya. Kadang-kadang ada tetangga buat apa ya namanya, buat ngisi mesin potong kayu gitu ya, Sinso ya teman-teman, itu kadang-kadang suka dipinta juga. Saya suka kasihin aja ya teman-teman, daripada sayang gitu kan dibiarin gitu aja. Itu pas suami kan sebulan sekali suka ganti oli teman-teman ya, oli mobil, jadi ya bekasnya itu suka dikumpulin di situ. Nah ini saya kepengennya bikin saung-saungan di sini ya teman-teman, buat naro kayak gitu, kayak tempat-tempat oli, terus kayak apa ya, barang-barang bekas gitu ya, bukan barang bekas ya, tapi kan masih dipakai gitu ya teman-teman, cuman karena bingung naruhnya di mana gitu, jadi berantakan. Ini tuh saya tanahnya kayak mudun gitu ya, apa namanya ya, mudun itu miring gitu ya teman-teman. Ini dulu saya juga bikin rumahnya ini apa ya namanya, diuruk gitu ya teman-teman, diuruk sampai beberapa mobil karena dalam banget gitu ya ke belakangnya. Nah ini makanya dari dapur nyampe ke lantai belakang ini jauh teman-teman ya, bawah banget gitu, tinggi gitu ya, naik ke dapur itu pakai tangga gitu. Mudah-mudahan saya ada rezekinya nanti kalau kepengen dibangun lagi gitu ya teman-teman, mau diuruk apa mau bikin dapur bawah aja gitu ya teman-teman. Saya tuh kepingin banget pengen apa namanya, ini tuh dibikin serondoy gitu ya, apa ya namanya tuh ya, bangunan ke belakang gitu ya teman-teman, dikarenakan saya tuh nggak punya gudang buat penyimpanan kayak alat-alat mobil, kayak ya itulah peralatan Pak suami ya teman-teman. Jadi saya ditaruh di satu kamar gitu ya, di kamar yang di deket dapur itu, jadi ya di situ aja saya dirapihinnya. Nah ini seperti ini ya teman-teman, jadi berantakan barala gitu ya. Jadi saya kepingin ya ini di area sini tuh dibikinin kayak gudang gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan ya saya dikasih rezeki ya, dikasih intinya kelancaran usahanya ya teman-teman. Kalau lancar usahanya mah ya, kalau mau bikin apa kan ada mungkin gitu ya, yang penting usahanya lancar dulu ya teman-teman. Ini tuh genteng sisa-sisa bukan sisa ya, apa ya, bekas kandang ayam ya teman-teman. Berhubung ayamnya tuh suka nggak mau dikandangin, jadi ya udahlah saya bongkar aja teman-teman, daripada
suka itu naik-naik biawak-biawak itu ke kandang teman-teman ya, takut ular juga kan, kandangnya nggak dipakai jadi bubak-bubruk gitu ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, saya bongkar aja. Nah itu genteng-gentengnya saya taruh di situ teman-teman ya. Makanya saya kepengen ada gudang ya teman-teman, kayak apa ya, yaitu kayak naro-naro kayak ember-ember buat bangunan, kayak pengki-pengki gitu ya, kayak ya banyak inilah pernak-pernik bangunan gitu ya teman-teman. Sekarang saya taruh dulu di satu kamar, jadi dikorbanin satu kamar dibikin gudang teman-teman. Itu di dindingnya itu hitam-hitam gitu ya teman-teman. Suka saya kasih oli dikarenakan banyak rayap ya. Kalau di sini itu banyak banget rayap ya teman-teman. Nah itu dinding yang L itu kamar mandi, kamar saya ya teman-teman. Jadi kamar saya tuh ada kamar mandinya juga. Jadi rumah saya punya 2 kamar mandi. Ini area tetap di area belakang ya. Ini tuh itu tuh teman-teman, di semak-semak itu suka banyak biawak teman-teman ya. Makanya kalau saya punya ayam banyak itu meni atohen gitu ya teman-teman, si biawak-biawak itu teh pada datang gitu ya. Soalnya di situ teh ada gua gitu ya, kayak lubang air gitu teman-teman. Nah dulu saya juga belum apa ya, pas pindahan ke sini saya tuh bikin sumur ya teman-teman, dikarenakan sumurnya itu susah air, nggak ada airnya gitu ya, nggak subur ya gitu teman-teman. Jadi saya ngambilnya dari gua itu teman-teman, ada lubang air, tapi alhamdulillah bagus. Kalau musim kemarau juga nggak pernah kekeringan teman-teman ya. Berhubung kalau musim hujan terus kadang-kadang ada bangkai apa gitu ya, tetap nggak bisa dipakai ya teman-teman. Ini saya bikin sumur ini berapa, 15 meter ya teman-teman dalamnya, tapi tetap nggak ada airnya. Jadi diusahakan saya tuh ngumpul-ngumpulin uang buat bikin air sumur bor ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kesampaian juga. Dikarenakan ya kalau namanya air mah nomor 1 ya teman-teman, apa-apa serbaguna gitu ya, apa-apa pakai air ya teman-teman. Jadi diusahakan gitu ya, air dulu gitu ya, yang lebih penting gitu ya teman-teman. Ini tuh saya nggak bisa dikebunin ya, ini tanah di belakang ini teman-teman, dikarenakan si tanahnya itu padat gitu ya, susah ditanam-tanaminnya itu nggak subur teman-teman. Jadi paling ya pisang kayak ya begitu-begitulah ya teman-teman. Nah ini saya rapihin tutup sumurnya, takutnya gitu ya ayam saya apa ayam orang gitu masuk ke dalam sumur sini kan nggak ketahuan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah saya tutup aja ya teman-teman. Ini kalau ini musim hujan sesekali ada airnya teman-teman, tapi air hujan bukan air dari apa ya, nggak ada lubang airnya teman-teman. Lanjut saya habis bersih-bersih di belakang rumah, lanjut saya cuci piring ya teman-teman, dikarenakan ini bekas anak-anak sarapan tadi pagi teman-teman. Jadi saya belum sempat cuci piring ya tadi pagi-pagi ya teman-teman. Dikepengenin bener-bener pengen bersih-bersih di area belakang rumah teman-teman. Saya tuh memang benar-benar kalau di belakang rumah itu harus benar-benar nyempetin gitu ya teman-teman. Susahnya ya karena ya seininya aja lah gitu ya kalau di belakang gitu ya, nggak kayak di depan rumah. Kalau di depan rumah benar-benar diusahakan ya teman-teman, soalnya kan
kelihatan sama orang gitu ya. Kalau di belakang kan siapa yang mau lihat, dikelilingi kebun gitu ya teman-teman, cuman saya aja sama sekeluarga gitu yang ngelihat ke area belakang ya teman-teman. Oke nih bunda-bunda, teman-teman yang sudah menonton saya, yang sudah like saya, yang sudah komen, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga diberikan kesehatan, yang dimurahkan rezekinya, amin, Allahumma amin. Ya, ini disingkat cerita saya udah selesai ya cuci piringnya teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih bunda-bunda? Hari ini apa sama sibuknya sama aku? Ya kalau ya nama ibu-ibu mah ya setiap harinya muter-muter di situ-situ aja ya teman-teman ya, bunda-bunda. Gak ada bosen-bosennya gitu ya. Jadi setiap harinya muter-muter terus ya di situ-situ aja ya. Ya kayak cuci piring, cuci baju, ngepel, nyapu, ya gitu-gitu aja ya teman-teman. Gak ada yang spesialnya ya. Kalau saya sama suami kadang-kadang kalau misalkan ada liburnya sekolah, sesekali diajak jalan-jalan gitu ya teman-teman. Dikarenakan kan kasihan anak-anak kalau libur sekolah tuh pada di rumah aja gitu. Sesekali saya ajak main. Karena di sini deket pantai ya teman-teman. Cuman 1 jam lah ya ke pantai gitu ya. Jadi saya tuh ke pantai Ujung Genteng deket, ke Pelabuhan Ratu juga lumayan deket teman-teman ya. Jadi saya sama suami kadang-kadang memang suka bawa anak-anak main keluar rumah ya teman-teman. Kasian kan pada jenuh gitu ya di rumah terus kalau libur sekolah. Nah ini saya masih cuci piring ya teman-teman, karena kan ini nih udah mau selesai cuci piringnya. Saya disambi-sambi nyuci baju ini ya teman-teman. Ya kalau nyuci baju kan enak sambil ditinggal-tinggal gitu ya. Jadi subura sabari gitu ya teman-teman. Jadi yang ini beres, itu juga beres gitu. Kalau kayak setrika baju kayak gitu-gitu kan harus bener-bener standby di situ ya teman-teman. Kalau nyuci kan enggak, disambi-sambi aja gitu. Ini saya lanjut sapu-sapu ya, dikarenakan udah bararesi, udah rapi gitu, tinggal disapuin aja. Tapi saya nggak pel dulu ya teman-teman. Seperti biasa kalau saya ngepel harus benar-benar waktunya disiapin dulu ya teman-teman. Kalau lagi rariwe mah biarin aja lah, yang penting kan bersih gitu, diinjeknya masih enak. Kalau misalkan diinjeknya udah nggak enak, lengket, baru saya dipel gitu ya. Kalau ya banyak anak mah ya teman-teman, meskipun setiap hari dipel, disapu, ya sebentar aja ya teman-teman rapinya. Jadi ya gitu lagi gitu ya. Jadi makanya ya udahlah disapu aja doang gitu, yang penting kan bersih lantainya. Ini saya nyapunya di kamar depan dulu ya teman-teman. Ini kamarnya Teteh Kesya sama Teteh Adel. Kamarnya belum ada apa-apanya ya teman-teman. Ya dikarenakan ya saya nyicil-nyicil ya teman-teman. Ini segini juga alhamdulillah ya. Padahal Teteh Kesya itu kepengennya pakai dipan ya teman-teman, tapi berhubung saya belum ada rezekinya, jadi ya sudahlah nanti aja kalau udah ada rezekinya. Kalau banyak anak makan kebutuhannya bukan cuma itu aja ya teman-teman. Namanya anak 4, kadang-kadang kebutuhannya tuh kadang barengan. Ya kadang misalkan yang ini, yang itu gitu loh. Jadi ya
gantian. Jadi ya sudahlah, saya diusahakan yang perlunya dulu gitu ya teman-teman. Ya kalau beli barang-barang makan ya bisa entar-entar aja gitu ya. Kalau misalkan ada rezeki lebih ya baru gitu. Yang penting suami saya, ayahnya anak-anak selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan gitu ya teman-teman. Amin. Nah ini masih saya nyapu-nyapu ya teman-teman. Ini tuh ruang tamu. Ruang tamunya apa ya namanya, ruang tamunya saya sengaja dibikin agak kecil ya teman-teman. Jadi jarang, sebenarnya tuh jarang pada duduk-duduk di sini teman-teman. Kebanyakannya kalau keluarga pada main, terus anak-anak setiap harinya pada ngumpul tuh di ruang tengah teman-teman. Sebenarnya jarang pada duduk-duduk di ruang tamu, itu jarang banget ya teman-teman. Makanya selalu bersih kalau di ruang tamu itu teman-teman, kecuali ada tamu datang baru di ruang tamu. Nah ini saya udah mau selesai nyapunya ya teman-teman, tinggal nyapu di gerasi. Di gerasi ini saya dikepengenin banget itu punya kanopi ya teman-teman di depan gerasinya. Jadi si mobilnya ini nggak masuk ke dalam gerasi teman-teman, soalnya sempit. Kadang-kadang kan motor pada masuk sini kalau siang, jadi ya paling bisa buat jalan aja ya teman-teman. Yang mudah-mudahan aja ya saya diberikan rezeki lebih, saya ya kebikin kanopinya gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, nyicil-nyicil aja, sabar aja ya teman-teman. Lanjut ini nyapu ke teras depan ya teman-teman, dikarenakan ini tadi tuh gede angin teman-teman, sama hujan gerimis gitu. Jadi si daun-daunnya pada bertebangan ke sini ya teman-teman. Kadang-kadang tuh si taro itu pada ke situ ya teman-teman. Kadang-kadang tuh si lakbetnya juga itu pada nyiprat-nyiprat ke situ makanannya. Jadi yang nggak pernah bersih lantai ini teman-teman, selalu kotor gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sering-sering aja disapu. Nah ini tuh gerimis teman-teman, nggak tahu tuh saya mau jemurnya di teras apa di halaman ya teman-teman. Soalnya gerimis gitu, mudah-mudahan nanti siang ada panas ya teman-teman. Ya namanya juga udah musimnya ya, musim hujan teman-teman ya. Tuh itu teh suka banyak semut, nggak tahu dari mana itu, banyak banget semut ya di jendela depan, kamar depan itu ya teman-teman. Padahal saya sering itu dibuka-buka, disemprot-semprot pakai anti rayap itu ya, tapi nggak tahu tuh ngumpul terus gitu di situ semutnya. Mungkin adem kali ya teman-teman di situ. Nah ini tuh kalau misalkan basah lantainya, saya nggak bisa nyapu di sini teman-teman. Tuh kan jadi kayak si daun-daun kecilnya itu ternempel tuh teman-teman, nggak bakalan bisa disapu. Jadi ya sudahlah, biarin hari ini nggak saya sapu dulu. Disingkat cerita, ini saya sudah selesai ya nyucinya teman-teman, karena kan tadi tuh disambi-sambi aja ya, sambil beres-beres sedikit-sedikit sambil nyuci juga. Ini saya nyuci selimut-selimut dikarenakan udah bararau gitu ya teman-teman, ya namanya anak-anak gitu ya. Jadi ya udahlah saya cuci aja
dikarenakan kemarin tuh saya setiap hari nyuci teman-teman, jadi cuci bajunya kan sedikit, jadi ya sudah saya dicampurin aja sama selimut-selimut ya teman-teman. Tuh ini tempat rak sabunnya, stok sabunnya udah mulai habis ya. Saya belum belanja lagi ya teman-teman. Tapi yang suka belanja persabunan kayak sembako-sembako yang lainnya kadang-kadang Pak suami teman-teman. Saya tuh nggak pernah nyuruh, kadang-kadang dia tuh ngerti sendiri gitu, belanja gitu ya teman-teman. Kan suka lihat tuh di situ apa yang habis, apa yang masih ada gitu. Nah dia nanti belanja ya teman-teman, tiba-tiba pulangnya bawa belanjaan aja ya gitu teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah ini tuh selimutnya yang saya cuci 3 dulu ya teman-teman, karena kan nggak tahu ya cuacanya gitu, mungkin jemurannya juga penuh teman-teman. Nah ini kelihatannya tuh udah mulai keluar mataharinya ya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja panas nyampe siang, jadi saya jemur di sini dulu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan hujan lagi, nanti saya mau ya angkat aja ke teras gitu ya teman-teman. Berhubung ngelihat mataharinya keluar sedikit, jadi ya sudahlah saya dijemur di depan teras ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya selimutnya ada 6 ya, satu-satu teman-teman. Jadi ya takut gak cukup jemurannya, jadi ya sudah saya 3 dulu, besok mungkin 3 lagi gitu ya kalau saya lagi sempet juga ya teman-teman. Tuh mataharinya udah mulai keluar, tapi nggak tahu ya teman-teman ini tuh beneran panas apa enggak gitu ya. Ini saya juga ragu-ragu sebenarnya ya, tapi ya dilihat nanti aja gitu ya. Kalau misalkan hujan makan gampang, tinggal gotong aja lah ke teras gitu ya teman-teman. Kan sekarang mah kadang-kadang ya gitu teman-teman, panas lagi panas-panas tiba-tiba hujan gitu kan. Kemarin aja saya tuh kayak gitu teman-teman, padahal lagi panas banget, pas saya lagi ketiduran siang tiba-tiba hujan gede aja teman-teman ya. Ya udahlah saya lari sama suami saya ngangkat baju teman-teman. Ini suami saya lagi mainin si Taro ya teman-teman. Di ini tuh dia tuh ngerti banget teman-teman ya. Kalau ada suami saya kadang-kadang ngangguk-ngangguk gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.